Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, video ini merupakan produk dari Matching Fund Kedai Reka yang bekerja sama dengan beberapa mitra, yakni Mitra Dudi atau Dunia Usaha Dunia Industri, Pemerintah Desa Sriharjo, PT Indonesia Cahaya Sejahtera, PT Adiguna Sekawan Abadi, dan PT Aksara Dinamika Jogja atau Harian Jogja. Kemudian mitra perguruan tinggi dari Universitas Negeri Yogyakarta, Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo atau Stipram Yogyakarta, dan Universitas Amikom Yogyakarta. Rangkaian program Matching Fund ini dilatar belakangi oleh besarnya potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum digarap dan dinamika masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran serta mitra pelaksana di Kelurahan Sriharjo, Kampanewon, Imogiri, Kabupaten Bantul. Desa wisata Sriharjo dalam pengembangannya masih banyak ditemui berbagai kendala, salah satunya adalah masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan desa wisata, sehingga manajemen desa wisata bisa terbilang belum profesional dan belum berbasis pada sustainable tourism. Kemudian ditambah dengan belum adaptifnya manajemen event seni budaya yang membuat seni budaya tersebut terkesan tidak menarik bagi masyarakat. Masih sejalan dengan permasalahan SDM dan manajemen yang juga membuat cara promosi desa wisata dirasa belum optimal, terutama dalam penggunaan digital platform dan membangun networking. Karena beberapa hal ini, akhirnya pengembangan desa wisata Desa Sriharjo masih berstatus rintisan yang belum memenuhi standar nasional maupun internasional. Hal ini sangat disayangkan karena potensi yang dimiliki sangat baik, tetapi pengelolaannya yang belum maksimal dan terkesan masih sangat sederhana. Oleh karena itu, pembuatan video tutorial dan modul ini diharapkan dapat membantu pengelolaan desa wisata Sriharjo, terutama dalam segi manajemen, baik manajemen event, promosi, dan SDM menjadi lebih optimal sehingga dapat mewujudkan desa wisata Sriharjo menjadi desa wisata bertaraf nasional bahkan internasional. Tujuan terselenggaranya kegiatan Matching Fund Kedai Reka ini ada beberapa. Yang pertama, untuk mendukung terwujudnya SDM dan manajemen desa wisata Sriharjo yang berbasis pada sustainable tourism. Yang kedua, untuk mendukung terwujudnya manajemen event seni budaya yang adaptif. Kemudian yang ketiga, mendukung optimalisasi promosi desa wisata Sriharjo dengan digital platform dan terbangunnya jejaring tourism market hingga tingkat internasional. Untuk mendukung pengembangan desa wisata Sriharjo yang memenuhi standar nasional hingga internasional. Secara singkat, pembuatan video tutorial ini bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan tentang manajemen acara berbasis desa wisata, pengembangan community-based tourism berbasis desa wisata di era disruptif, transformasi pembangunan pariwisata menuju digital tourism, dan pengembangan kapasitas pelaku wisata menuju atau melalui digital tourism. Pengembangan produk dalam kegiatan Matching Fund Kedai Reka ini menghasilkan 4 modul yang juga dijadikan topik pembahasan dalam video tutorial, antara lain yang pertama manajemen event berbasis desa wisata, yang kedua pengembangan CBT berbasis desa wisata di era disruptif, yang ketiga pengembangan kapasitas pelaku wisata melalui digital tourism, dan keempat transformasi pembangunan pariwisata menuju digital tourism. Harapan kami semoga dengan adanya video tutorial ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua, serta diharapkan adanya program Matching Fund ini dapat menjadi penghubung antara perguruan tinggi dan Dudi dalam menciptakan solusi-solusi terbaik untuk Indonesia. Terakhir, terima kasih kami ucapkan untuk semua mitra dan pihak-pihak yang terlibat dalam program Matching Fund Kedai Reka ini. Selamat belajar dan semangat berkolaborasi untuk mewujudkan inovasi bagi negeri. Halo, selamat bergabung dalam video tutorial yang berjudul Manajemen Event Berbasis Desa Wisata. Video ini
merupakan persembahan dari tim Universitas Negeri Yogyakarta dan merupakan salah satu produk dari Kedai Reka yang dilaksanakan atas dasar kolaboratif. Dalam video ini, kita akan sama-sama menyimak mengenai apa itu manajemen event, bagaimana penerapannya dalam event organizer, bagaimana penyelenggaraannya pada desa wisata, dan juga tips penunjang berjalannya event atau acara yang akan diselenggarakan di desa wisata. Apa sih manajemen event itu? Nah, manajemen event atau manajemen acara merupakan sebuah pekerjaan yang terfokus dalam menangani seluruh hal yang mempunyai keterkaitan dengan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan acara. Lebih gampangnya, manajemen event itu adalah kegiatan perencanaan acara mulai awal sampai dengan akhir. Oke, next. Dalam perkembangannya, terdapat beragam jenis event yang dikelompokkan berdasarkan jenis penyelenggaraannya dan juga urutan suatu event. Menurut jenis penyelenggaraannya, yang pertama adalah event olahraga seperti perlombaan, pertandingan profesional, kompetisi, dan acara keolahragaan lainnya. Yang kedua adalah event seni seperti pementasan atau pagelaran profit oriented, pementasan program acara, lomba seni, festival, pentas eksibisi atau apresiasi. Yang ketiga adalah event topik bicara. Contohnya seperti acara diskusi atau dialog, seminar, sarasehan, presentasi, talk show, dan lain sebagainya. Yang keempat, event pameran seperti pameran komoditi perdagangan dan pameran seni budaya. Dan yang terakhir, yang kelima, itu adalah event pribadi. Event pribadi ini seperti pesta pernikahan, ulang tahun, syukuran, dan acara-acara lain yang bersifat pribadi. Kemudian menurut ukurannya nih, jika menurut ukurannya event itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, mega event, yang kedua hallmark event, yang ketiga mayor event. Nah, yang pertama tadi adalah mega event. Mega event ini merupakan event yang tergolong sangat besar. Bahkan dalam berlangsungnya event ini dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat secara ekonomi. Event jenis ini juga akan disiarkan dan diinformasikan di berbagai media serta diliput di berbagai tayangan. Contoh dari event jenis ini misal Piala Dunia. Dan yang kedua, itu ada hallmark event. Event ini identik dengan sebuah karakter atau etos suatu wilayah tertentu, dan event ini bersifat regional di suatu tempat. Contoh dari event ini yaitu Rio Carnaval yang dapat menjadi ekspresi dari Amerika dan memberikan energi pada kota Rio de Janeiro. Dan yang ketiga adalah mayor event. Event ini mampu menarik media untuk meliput dan menarik sejumlah pengunjung yang dalam ukuran besar dan kurun waktu periode tertentu. Selain itu, jenis ini dapat memberikan dampak secara ekonomi ketika event ini berlangsung. Contoh dari event ini adalah PRJ, Pekan Raya Jakarta. Kalau dilihat dari penjelasan ketiga jenis tersebut ya, selain ukurannya yang menjadi pembeda, lingkup dampak yang dihasilkan juga berbeda ya tentunya. Nah lanjut, setelah mengetahui tentang manajemen event, jenis-jenis serta ukurannya, kita berlanjut pada penerapannya pada event organizer. Berjalannya sebuah manajemen event, mulai dari perencanaan hingga tahap pengawasan, pasti ada pengelolanya dong, atau dapat disebut sebagai pelaksana event. Nah, perlu digarisbawahi nih, pelaksanaan event. Siapa yang mengelola atau melaksanakan sebuah event? Ya betul, tentu saja event organizer. Yang mengelola sebuah event itu adalah event organizer atau dapat disingkat IO. Event organizer merupakan sekelompok orang yang tersusun atas tim pelaksana, pekerja, produksi, serta tim manajemen yang melaksanakan tugas operasional suatu program acara atau melaksanakan kegiatan pengorganisasian yang mempunyai tujuan mewujudkan suatu acara. Event organizer ini memiliki peran serta tugas-tugas dalam
mengelola acara. Yang pertama, sebagai penyelenggara acara tentunya, yang mana tugasnya berhubungan dengan acara dari mulai persiapan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, mengorganisir acara secara keseluruhan dari A sampai Z. Yang ketiga, membantu klien untuk bisa menyelenggarakan acara sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, I.O. harus membantu klien yang mempunyai fokus besar untuk brand atau perusahaan mereka. Maka dari itu akan ada tuntutan serta peluang yang cukup besar yang perlu dimiliki oleh seorang I.O. atau sebuah event organizer. Yang kelima, karena klien sudah mempercayakan acara yang dimilikinya untuk dirancang dan ditangani oleh I.O., maka dari itu I.O. harus memaksimalkan kinerja agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang enam, yang terakhir juga dari saya, yaitu peranan I.O. Peranan I.O. adalah sebagai bisnis partner, bukan sebagai pelayan. Jadi secara kedudukan nih, I.O. dan klien itu sejajar kedudukannya, memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Dalam sebuah organisasi I.O. terdapat dua posisi penting yang berperan terhadap jalannya sebuah event, yaitu event manager dan production manager. Yang pertama, event manager. Event manager itu bagaimana sih perannya? Nah, posisi manager itu memegang peranan yang paling penting dalam proses penyelenggaraan acara. Karena bagian ini mengharuskan seseorang untuk mengerti seluk-beluk acara mulai dari awal hingga akhir. Biasanya yang menepati posisi ini adalah mereka yang sudah berpengalaman dan juga ahli pada bidang ini, atau mereka yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Hal tersebut diperlukan karena seseorang yang sudah berpengalaman tentu akan lebih peka dan mempunyai feeling terhadap sebuah potensi ataupun permasalahan yang sekiranya dapat hadir dalam hal yang dikerjakan. Inti pada bagian ini itu adalah harus ada seseorang yang berada pada posisi leader, gunanya untuk mengatur dan mengawasi semua bagian yang ada pada organisasi, mulai dari konsep sampai pengimplementasiannya. Seorang leader, owner, atau direktur harus mengetahui detail teknis yang ada dan juga detail non-teknis lainnya. Selanjutnya, posisi selanjutnya yaitu production manager. Production manager ini merupakan bagian yang mempunyai kaitan dengan teknis acara yang dipegang oleh seorang production. Semua perlengkapan seperti stage, light system, sound system, tenda, bahkan perlengkapan kecil seperti kaos, topi, dan seluruh perlengkapan lainnya itu dikerjakan dan dipegang oleh bagian production. Maka dari itu, hal tersebut mempengaruhi juga jumlah tim dari bagian production ini. Semakin besar acaranya, akan semakin banyak pula anggota yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Biasanya ada beberapa pembagian posisi yang berada pada naungan production manager. Yang pertama, itu ada wakil production manager tentunya, atau sering disebut sebagai asisten production manager. Yang kedua, itu ada pengatur kinerja produksi atau traffic management officer. Yang ketiga, pengatur administrasi produksi atau administration officer. Yang keempat, itu ada pengatur keuangan produksi atau production finance officer. Yang kelima, ada pengatur produksi internal atau sering juga disebut sebagai internal production coordinator. Yang keenam, ada pengatur venue atau lokasi event. Nah, ini juga sering disebut sebagai venue coordinator. Atau yang keenam ini juga ada pengatur perizinan, biasa disebut sebagai permit koordinator. Yang kedelapan ada pengatur keamanan acara atau security coordinator. Dan yang 9 sekaligus yang terakhir itu ada pengatur panggung atau stage coordinator. Nah, berdasarkan dua posisi tersebut, yaitu event manager dan production manager, secara lebih detail kedua posisi ini akan membentuk sebuah hierarki organisasi yang setiap posisinya akan memiliki tugas serta tanggung jawab yang berbeda-beda. Berbicara soal hierarki ya,
ada apa aja sih hierarki dalam organisasi I.O. itu dan apa saja tugas-tugasnya? Oke, yang pertama ada posisi direktur utama. Secara garis besar, tugas dari seorang direktur utama yaitu memimpin jalannya organisasi atau perusahaan. Jika dijabarkan, direktur utama itu memiliki banyak tanggung jawab penting. Di antaranya satu, mengkoordinir jalannya kegiatan serta mengendalikan agar tetap dalam arah yang diharapkan. Yang kedua, mengorganisasikan visi dan misi yang telah dimiliki sebelumnya. Ketiga, menyusun serta merencanakan strategi yang dapat digunakan untuk mengarahkan progres bisnis yang lebih baik lagi. Yang keempat, ini ada memimpin pertemuan atau rapat. Rapat ini bisa sebagai rapat dengan anggota maupun dengan rekan kerja yang lainnya. Yang kelima, ada penyampaian laporan. Seorang direktur utama juga harus menyampaikan laporan dari berjalannya kegiatan yang ada hingga pertanggungjawaban keuangan. Yang keenam, itu mengamati kompetisi bisnis di luar sana. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Posisi selanjutnya atau bagian selanjutnya ada direktur operasional. Tugas dari direktur operasional ini seperti apa? Yaitu menentukan lulus atau tidaknya calon anggota ketika melamar masuk ke dalam perusahaan atau organisasi melalui open recruitment yang sebelumnya telah diadakan atau yang sedang diadakan. Merangkap pada bagian operasional juga sekaligus mengatur sistem kerja pada organisasi serta menyiapkan standar operasional perusahaan atau SOP yang akan diberlakukan. Lalu posisi selanjutnya ada direktur umum. Nah, fungsi dari direktur umum di sini sebagai pembantu pimpinan dalam menangani perihal bidang perkantoran yang meliputi masalah personalia, administrasi perkantoran termasuk dengan ketertiban kantor. Oke, lanjut ke posisi yang selanjutnya yaitu ada direktur keuangan. Tupoksi dari direktur keuangan ini yaitu bertanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Mulai dari proses penyusunan anggaran tahunan perusahaan, mendata dan mengontrol arus dana yang keluar dan masuk. Selanjutnya ada tim kreatif dan desain. Nah, dalam tim kreatif dan desain jelas ya, tugasnya merupakan seputar perincian atau konsepan kreatif dan juga desain. Namun, jika dikulik lebih rinci, tim bagian ini memiliki beberapa tugas penting lainnya. Yang pertama, ini ada membuat penjadwalan kerja secara umum, anggaran, serta pendelegasian kerja secara detail, akurat, dan juga efisien ditangani oleh bagian ini. Selanjutnya yang kedua ada mengkoordinasi semua pelaksanaan kegiatan kepada semua pihak artis, talent, pengisi acara, sponsor, dan juga subordinat lainnya. Lalu yang ketiga ada pertanggungjawaban atas kualitas dan juga kelancaran acara serta operasional seluruh kegiatan pertunjukan. Lalu yang keempat ada mengontrol jalannya persiapan serta pelaksanaan acara dan juga mencari, menganalisis, kemudian memutuskan masalah yang timbul serta memberikan solusi. Lalu yang terakhir, yang kelima nih, merangkum semua laporan divisi untuk menjadikan bahan evaluasi dan juga laporan nantinya. Cukup sibuk ya tim ini. Lanjut, tim selanjutnya yaitu tim produksi. Tim produksi ini merupakan bagian yang bertanggung jawab atas perencanaan, desain, budgeting, dan juga pelaksanaan produksi yang menyangkut peralatan penunjang. Peralatan penunjang acara itu seperti panggung, lampu atau lighting, sound system, generator, dan lain sebagainya, serta tenaga kerja produksi juga. Yang terakhir ada marketing. Pada bagian tim marketing jelas mempunyai tugas seperti membangun hubungan baik dengan dunia luar, karena dari situlah calon-calon konsumen perusahaan akan ditemukan
kemudian memahami visi, misi, serta keunggulan yang dimiliki perusahaan yang nantinya akan digunakan dalam memasarkan jasa perusahaan kepada calon-calon konsumen di luar sana. Baik, itu tadi perihal penerapan manajemen event pada event organizer serta bagian-bagian atau posisi apa saja yang ada di dalamnya. Kita akan lanjut pada pembahasan sistem kerja organisasi I.O. atau event organizer. Dalam sebuah event atau acara, secara umum terdapat 5 unsur yang sering juga disebut sebagai 5P. Yang pertama, unsur pertama adalah penyandang dana. Yang kedua ada pelaksana. Yang ketiga ada penampil. Yang keempat penonton. Dan yang kelima adalah pengawas. Kembali lagi yang pertama tadi. Yang pertama ada penyandang dana. Bagian ini dapat berupa sponsor, instansi atau perusahaan yang mempunyai keperluan, atau lebih sederhananya adalah pihak yang mengeluarkan dana untuk pelaksanaan suatu program. Lanjut yang kedua tadi, pelaksana. Pada posisi ini bisa disebut sebagai posisi dan peran I.O. yang sesungguhnya nih, event organizer, yang mana dituntut untuk bekerja keras untuk mewujudkan impian, rancangan, dan juga kepuasan semua pihak. Posisi ini sangat vital dan strategis karena merupakan pusat dari seluruh pihak. Lanjut yang ketiga tadi, penampil. Pada bagian ini akan menjadi salah satu kunci daya tarik suatu event. Semua jenis event sangat tergantung pada acara penampilannya. Contoh nih ya, kompetisi sepak bola tingkat regional. Bila tidak ada atau tidak diikuti oleh kesebelasan top, maka kurang mempunyai daya tarik. Selain itu ada contoh lagi, mungkin konser contohnya. Konser bila gestar yang ditampilkan atau gestar yang tampil adalah yang sedang tren pada masanya atau sedang tren saat ini, pasti akan ramai penontonnya. Yang keempat, menyambung yang kelima, itu ada penonton. Apapun program eventnya, faktor kehadiran penonton atau tamu ini akan menjadi aspek yang sangat penting. Baik membayar ataupun gratis ya, pesta kecil yang hanya dilaksanakan di rumah misalnya, atau sampai dengan tingkat lomba Formula 1, faktor penonton atau tamu ini salah satu tolak ukur kesuksesan event itu sendiri. Yang terakhir adalah pengamat. Biasanya sih pengamat ini hadir dari kalangan pers, atau justru kawan-kawan, atau mungkin tamu kita sendiri, bahkan siapapun yang memperoleh informasi tentang event yang dilaksanakan. Para pengamat atau orang luar mempunyai pengaruh sebagai humas atau public relation secara tidak langsung. Nah, untuk memenuhi setiap unsur pada event tersebut diperlukan sebuah sistem kerja yang harus dikuasai oleh para pekerja dalam sebuah event organizer. Bagaimana sistem kerja dari event organizer? Sistem kerja dari I.O. atau event organizer sebenarnya memiliki pola dasar kerja yang standar ya, atau sama dan berlaku di mana-mana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai landasan berpikir untuk memilih profesi sebagai I.O. antara lain adalah kepekaan yang tinggi. Yang selanjutnya adalah kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, berdialog, dan mempunyai kepercayaan diri, lalu mempunyai perencanaan atau konsep yang tersusun, lalu mampu menganalisis biaya serta keuangan, mempunyai kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan evaluasi, dan memiliki kedisiplinan yang tinggi tentunya. Selain itu, untuk melaksanakan sebuah event tertentu, setiap pekerjaan I.O. ini harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan event yang sedang dijalankan. Yang pertama, pemahaman event, dan yang kedua, seni berimajinasi. Imajinasi yang terkendali ini penting loh untuk dimiliki. Artinya, tim harus bisa mencoba membuat
suatu imajinasi tentang proses terwujudnya sebuah event sampai pada saat pelaksanaan event tersebut. Bagaimana alurnya, di mana klimaksnya, di mana daya tariknya, kejutan apa, dan lain sebagainya. Kemudian ada konsep tertulis. Konsep tertulis ini tertuang dalam bentuk proposal tertulis. Proposal ini diharuskan untuk singkat, ringkas, informatif, detail, dan juga menarik. Tidak lupa juga proposal harus mudah untuk dimengerti. Kemudian ada rancangan waktu kerja. Bagian ini disebut dengan time schedule atau susunan acara yang lebih terperinci, atau biasa disebut juga rundown gitu ya. Untuk selanjutnya ada juga kontak penampil. Nah, bagian ini adalah proses menghubungi semua pihak yang terlibat atau terkait pada program tersebut. Kontak dilakukan secara rinci, jelas, tepat, dan akurat. Selanjutnya ada rancangan budget. Rancangan budget pada prinsipnya harus dikontrol setiap hari, bahkan per 2 jam pada saat mendekati hari H. Hal ini penting untuk dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya over budget. Jadi harus diadakan upaya penyeimbangan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu informasi. Ini merupakan langkah atau upaya mendatangkan tamu atau penonton. Untuk program private biasanya cukup menggunakan undangan ya. Sedangkan untuk program event yang lebih besar perlu langkah publikasi, pemasaran, promosi, dan juga langkah-langkah yang lainnya. Kemudian ada kontrol pelaksanaan. Mendekati hari pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan, tingkat kontrol harus semakin meningkat karena di saat-saat ini biasanya hal-hal yang tak terduga akan terjadi. Maka dari itu akan membutuhkan antisipasi cepat untuk menerapkan rancangan A, B, C, dan seterusnya. Yang selanjutnya yang tidak boleh disepelekan yaitu doa bersama. Langkah ini menjadi sangat penting karena apapun yang kita rencanakan dan kita lakukan, kita perlu membangun kebersamaan dan melibatkan Tuhan Yang Maha Esa untuk segala kegiatan demi kelancaran kegiatan tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada laporan akhir. Setelah evaluasi, semua harus disusun dalam satu berkas laporan akhir yang lengkap. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam menunjang sistem kerja event. Apa saja faktor-faktor tersebut? Yang pertama, penetapan pasar atau market bisnis. Yang kedua, ide kreatif dan inovasi bisnis I/O. Yang ketiga, perlu adanya database dalam pengelolaan bisnis I/O. Yang keempat, bentuk teamwork. Yang kelima, kemampuan menjual. Yang keenam, berpikir detail. Yang ketujuh, pembagian job description yang jelas tentunya. Yang kedelapan, pembuatan schedule atau jadwal kegiatan. Yang kesembilan, ada modal usaha, event organizer. Dan yang terakhir, yang nomor 10, itu mengikuti wadah-wadah organisasi, event organizer, dan lain sebagainya. Nah, saat ini baru kita masuk dalam inti video ini, yaitu tentang penyelenggaraan event pada desa wisata. Kira-kira bagaimana sih penyelenggaraan event pada sebuah desa wisata? Apakah ada perbedaannya dengan event-event yang diselenggarakan di tempat lain yang bukan merupakan desa wisata? Maka dari itu, langsung saja kita bahas. Penyelenggaraan event pada desa wisata ini melalui 2 tahap ya, tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama adalah melakukan identifikasi awal event. Identifikasi ini terdiri dari penentuan tema, mengadakan penelaahan, dan juga analisis potensi pada desa wisata. Jadi udah kelihatan nih, tahap pertama ini yang membedakan persiapan penyelenggaraan event pada desa wisata dengan event-event pada tempat lainnya. Selanjutnya, pada tahap kedua adalah pelaksanaan event. Setelah diidentifikasi tema,
hingga potensi desa wisata yang akan dijadikan event. Langkah selanjutnya adalah menyusun sebuah event. Penyusunan sebuah event memiliki beberapa tahap, yaitu riset, desain, planning, koordinasi, dan juga evaluasi. Kembali lagi pada tahapan yang pertama adalah riset. Riset ini perlu dilakukan untuk menentukan seperti apa dan sejauh mana kebutuhan, keinginan, serta harapan dari target pasar atau klien kita nanti. Melalui riset yang akan dilakukan, penyelenggaraan atau pihak I.O. juga dapat melihat tren yang sedang berkembang nih. Pada umumnya, yang dilakukan hanya dengan menganalisis data sekunder dan laporan penyelenggaraan event sebelum-sebelumnya ataupun dari pengalaman. Panitia bisa melakukan riset dengan menyebar kuesioner atau melakukan focus group discussion. Yang kedua, ada desain atau rancangan. Tahap ini merupakan tahapan perumusan tema dan konsep event. Proses ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena pada tahap ini terdapat tahap seleksi ide dan konsep acara. Jadi wajar ya kalau tahapan ini biasanya akan berjalan lebih lama. Selanjutnya, tahap planning. Pada tahap ini panitia mulai merumuskan strategi-strategi apa saja yang kemudian siap untuk digunakan atau diimplementasikan. Pada tahap ini juga, panitia mulai melengkapi sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan event. Masuk kepada proses selanjutnya atau tahapan selanjutnya, yaitu koordinasi. Tahap ini dilakukan penekanan pada arus proses. Koordinasi dilakukan untuk pemecahan masalah jangka pendek. Panitia mulai mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun, melakukan kegiatan audiensi, kemudian kepada pihak luar juga melakukan gladi bersih, dan kegiatan-kegiatan pre-event lainnya yang dapat dilaksanakan. Tahap ini sudah bisa dimulai kurang lebih 1,5 bulan menjelang deadline penyelenggaraan event. Masuk kepada tahap yang terakhir, dan juga tahap yang paling penting nih, tahap evaluasi. Tahapan akhir dari penyelenggaraan event adalah evaluasi. Pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan event dapat dilakukan dengan metode review secara menyeluruh maupun per sesi. Tolak ukur menilai keberhasilan sebuah event dapat menggunakan indikator kuantitatif seperti jumlah peserta atau undangan yang hadir dan juga transaksi yang berlangsung dari undangan-undangan yang hadir. Selain itu, dapat juga menggunakan indikator kualitatif dengan menggunakan luaran atas apa yang sudah dicapai dari terselenggaranya event tersebut. Nah, itu tadi adalah tahap-tahap dalam penyelenggaraan event pada sebuah desa wisata ya. Agar penyelenggaraan event pada desa wisata dapat berjalan dengan lancar, panitia dapat membuat sebuah timeline atau jadwal penyelenggaraan event. Nah, akan saya jelaskan tips-tips dalam membuat sebuah timeline. Yang pertama, perlu dicatat nih. Tips yang pertama adalah mencatat seluruh kebutuhan, baik kebutuhan fisik, teknik, operasional, hingga seluruh unsur-unsur lain yang ada di dalam event. Yang kedua, menentukan urutan prioritas atau membuat skala prioritas. Mana saja hal yang perlu didahulukan secara prioritasnya. Yang ketiga, membuat perkiraan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap bagian-bagian kerja yang telah dipisahkan tadi. Lalu yang keempat, atau bagian terakhir dalam penyusunan timeline, dapat mulai menyusun semua rangkaian kebutuhan secara berurutan dengan mencantumkan estimasi waktu yang telah ditargetkan tadi dan penulisannya secara hitungan mundur dari mulai hari H. Selanjutnya yaitu tips-tips penunjang pada pelaksanaan event di desa wisata. Tips yang pertama adalah cara menjalin hubungan dengan mitra kerja yang bergabung dalam event desa wisata. Yang pertama, bergabung dengan suatu komunitas. Dunia event ini kan membutuhkan wadah organisasi komunitas.
stakeholder yang dapat nantinya dijadikan tempat untuk menjalin kerjasama dalam menjalankan aktivitas bisnis di berbagai bidang, misalnya komunitas catering, komunitas PHRI, dan lain sebagainya. Lalu komunikasi, adanya komunikasi yang lancar dan terbuka maka akan mengurangi kemungkinan perpecahan atau konflik yang dapat cepat diselesaikan sedini mungkin sebelum meledak menjadi permasalahan dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya adalah menjaga kerjasama dengan kepercayaan yang diberikan oleh mitra kerja. Kepercayaan merupakan hal yang sangat penting yang harus dijaga dalam sebuah hubungan apapun itu, termasuk hubungan kerjasama dengan mitra kerja. Sebisa mungkin hindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan mitra kerja, misalnya ingkar janji, melanggar aturan, atau kesepakatan yang dibuat bersama-sama sebelumnya. Tips yang kedua adalah menjalin hubungan dengan sponsor. Kerjasama yang baik yang dijalin antara I.O. dan pihak sponsor akan mendatangkan keuntungan pada kedua belah pihak. Nah, ada beberapa trik nih untuk menjalin hubungan yang baik dengan sponsor. Yang pertama, usahakan jangan mendikte pihak sponsor. Berikan keleluasaan bagi sponsor untuk memberikan masukan. Tugas pertama kita mendengarkan terlebih dahulu hal-hal yang mereka inginkan. Yang kedua, mencoba memberikan usulan-usulan berdasarkan dari apa yang mereka inginkan tadi. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, berikan rekomendasi. Ketika pihak sponsor puas dengan event dan jasa yang dijalankan oleh pihak pengelola event, mintalah pihak sponsor untuk menunjukkan jasa sponsorship event organizer ini kepada calon sponsor lain yang mereka kenal. Lalu tips yang ketiga, berhubungan dengan pengelolaan keuangan event. Ada beberapa tips nih untuk membuat perencanaan anggaran event yang tepat bagi event organizer. Yang pertama, diskusikan terlebih dahulu jumlah budget dan juga tujuan event ini seperti apa. Lalu yang kedua, track perencanaan anggaran event yang telah dibuat. Lalu yang ketiga, buat kategorisasi anggaran. Dan yang keempat, mempersiapkan kemungkinan perubahan anggaran. Itu tadi merupakan penjelasan pada video tutorial ini. Semoga isi di video tutorial ini dapat bermanfaat untuk event organizer yang akan mulai merintis ke depannya. Cukup sekian dan terima kasih. Bye!